Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ada di tempat ini maupun saudara yang mengikuti dari rumah masing-masing. Si Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi dalam doa pagi, mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan masih berikan buat setiap kita untuk kita beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Nah itu mari saudara, siapkan hati kita untuk kita sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, menerima firman-Nya di doa pagi hari ini. Dan sebelum memulainya, mari sama-sama kita satukan hati dalam doa. Haleluya. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, yang kami sembah, yang kami muliakan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kalau kami semua boleh ada dalam keadaan baik, sehingga kami boleh ada bersama-sama di doa pagi ini. Baik kami yang ada di tempat ini secara onsite, maupun setiap rekan-rekan kami Tuhan, saudara-saudara seiman kami yang mengikuti dari rumah kediaman masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kesempatan kami boleh memuji, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Karena kami tahu semuanya kemurahan Tuhan semata-mata. Dan biarlah Tuhan, apa yang kami naikkan, pujian yang kami persembahkan, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Dan biar hidup kami jadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kami minta anugerah Tuhan buat doa pagi hari ini. Biar Tuhan memberkati. Sehingga dari awal sampai akhirnya, doa pagi ini boleh berjalan dengan baik Tuhan. Dalam nama Yesus, tolong kami, para pelayan-Mu yang melayani di doa pagi. Biar Tuhan yang kasih hikmat, kemampuan, kekuatan untuk kami melakukan bagian kami dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati Tuhan setiap perangkat elektronik yang digunakan untuk online Tuhan, untuk live streaming pagi hari ini. Berkati sinyal di rumah umat-Mu, biar kami semua boleh mengikuti doa pagi ini Tuhan tanpa terhalang. Sehingga kami boleh menyembah Tuhan dengan segenap hati di pagi hari ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita masuk menyembah Dia bersama-sama. Inaralalabaya sirarararabaya sirarararabaya. Inaralalabaya sirararabaya sande. La 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 baya sera ra 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 baya. La 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 baya sera ra 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 baya. La 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 baya. Hanya dekat Allah saja kami merasa tenang.
Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya Tuhan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari mengalami kesetiaan Tuhan, nyatakan dengan segenap hati kita. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, amin Tuhan, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, amin, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang, oh Kaulah Tuhan, amin, yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan
sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari sembah Dia. Kau Allah yang setia. Haleluya. Haleluya. Sungguh Kau Allah yang setia. Kau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Setia di hidupku, Kau tak pernah meninggalkan kami. Kami mengalami kesetiaan-Mu, Tuhan. Tak pernah Tuhan meninggalkan kami. Tuhan selalu beserta kami. Tuhan menyertai kami. Oh, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti
yang berjanji tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, terus lamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Amin Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Mari nyatakan lebih lagi. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari yang mengalami kebaikan Tuhan, ku bersyukur Bapa. Amin Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Amin Yesus, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
setiamu Tuhan. Kami mau bersyukur buat kebaikan-Mu Yesus. Haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan, syukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setiamu. Oh Tuhan itu baik. Biarlah masyande, inamara masyando. Haleluya. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih dan setianya. Tidak pernah dibiarkannya setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Tidak pernah ditinggalkannya setiap mereka yang percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih dan setia Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan buat semua kebaikan kemurahan-Mu. Kami mau bersyukur terutama untuk kesetiaan Tuhan. Sehingga seringkali Tuhan, meskipun kami salah, meskipun kami patah semangat, tapi Tuhan tetap setia. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan semangat buat kami untuk kembali bangkit untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Sepanjang umur hidup kami, bahkan sampai kesudahan dunia ini, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Sebab itu kami mau terus mengeluh-elukan Tuhan. Kami mau terus mempermuliakan nama Tuhan. Karena itu pagi hari ini, kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya kami berjalan di dalamnya, sehingga hidup kami mempermuliakan Tuhan. Roh Kudus tolong hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar semua apa yang hamba-Mu sampaikan berasal daripada-Mu semata-mata. Sebab hanya hamba-Mu hanya mengandalkan Engkau. Dan hanya yang berasal daripada-Mu, yang ada pada hamba-Mu Tuhan. Terima kasih, biar Roh Kudus yang bekerja atas setiap kami yang hadir di tempat ini, maupun setiap anak-anak-Mu yang mengikuti doa pagi ini dari rumah masing-masing. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur. Haleluya, sama-sama katakan, amin, amin, amin. Sekali lagi shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini maupun saudara yang mengikuti dari kediaman masing-masing. Ya, kita bersyukur pagi hari ini bisa bersama lagi di doa pagi dan kita bersyukur untuk setiap kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, Saudara, hari ini kita ada di tanggal 25 Januari, Saudara ya. Enggak terasa waktu berlalu dengan cepat, ya. Nggak kerasa kita sudah hampir menyelesaikan bulan yang pertama di tahun 2024, Saudara.
Dan memasuki tahun 2024 banyak sekali kabar-kabar saudara ya. Kita memang melihat keadaan dunia yang belum pulih sepenuhnya, belum membaik. Bahkan beberapa hal yang terjadi ya, banyak hal yang gak baik terjadi sampai hari ini masih terus berlangsung, terutama perang saudara ya. Dan akibatnya merembet sampai kemana-mana, sampai kepada ekonomi, sosial, budaya, kehidupan masyarakat dan lain sebagainya. Ya, dan juga kita bangsa Indonesia sekarang sedang ada di tahun politik, sebentar lagi kita akan melakukan pemilu, sehingga juga banyak kabar-kabar sehubungan dengan hal itu saudara. Nah, saya hanya ingin mengajak kita, mengingatkan kita supaya mari saudara, dalam setiap kabar-kabar apapun yang kita terima, ya, kita mesti bijaksana dalam menanggapinya, bijaksana dalam menerimanya, dan bijaksana dalam mempercayai atau tidak, saudara. Ya, kenapa? Karena 1 Petrus 5 ayat 8-9 berkata demikian, saudara. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara, kita tahu bahwa iblis sudah tidak punya kuasa lagi atas kita, saudara. Amin. Ya, karena karya keselamatan Kristus, pengorbanan Kristus di kayu salib sudah mengalahkan, sudah menghancurkan kuasa iblis. Sehingga iblis gak ada kuasa atas kita. Kita juga percaya hidup kita ada di dalam tangan Tuhan sepenuhnya, saudara. Amin. Sehingga tidak ada hal apapun yang bisa iblis lakukan atas kita. Dan kita juga percaya seperti Tuhan membuat pagar pelindungan untuk Ayub, sehingga iblis tidak bisa menjamah Ayub, maka Tuhan juga membuat pagar pelindungan atas setiap kita. Amin. Sehingga si jahat tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa melakukan apapun terhadap kita. Karena itu saudara, dengan jelas 1 Petrus 5 ayat 8 tadi mengatakan yang bisa dilakukan oleh iblis hanyalah berjalan berkeliling, saudara, sambil mengaum-ngaum, seperti singa yang mengaum-ngaum, untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya, tidak semua orang bisa ditelan oleh singa ini, oleh iblis ini, saudara, kecuali orang-orang yang terperdaya oleh aumannya, ya, yang menjadi korban dari auman si jahat ini. Nah, apa yang dimaksud dengan auman si jahat ini, saudara? Kata mengaum-ngaum dalam bahasa aslinya itu disebut sebagai oromai, saudara. Yang artinya begini, melebih-lebihkan atau membesar-besarkan hal yang terjadi di sekitar kita, sehingga menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan yang sebenarnya belum tentu terjadi. Bahkan banyak yang tidak terjadi. Itulah yang disebut dengan mengaum-ngaum. Jadi yang bisa dilakukan iblis kepada kita hanyalah menipu, memperdaya dengan auman itu. Dengan cara apa? Membesar-besarkan, melebih-lebihkan hal-hal yang terjadi di sekitar kita, sehingga menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran. Meskipun sebenarnya ketakutan, kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Dan kebanyakan enggak terjadi, saudara. Tetapi karena kita sudah takut dan khawatir lebih dahulu, itu membuat kita memberikan respon yang salah. Dan respon yang salah itu bisa berupa keluh kesah, marah-marah, salahkan sini sana, saudara ya. Patah semangat, saudara, kecewa, bahkan bisa melakukan hal-hal yang sebenarnya enggak perlu dilakukan, saudara. Dan bisa melakukan, bahkan bisa membuat seseorang jatuh dalam dosa, serta kehilangan kepercayaan dan pengharapan kepada Tuhan. Dan saat itulah, meskipun seorang anak Tuhan sebenarnya enggak bisa dijatuhkan, ya, dicelakakan oleh iblis, tapi karena responnya yang salah akibat dari tipu daya tadi, karena auman-auman tadi, saudara, maka seorang anak Tuhan harus mengalami apa yang harusnya enggak perlu dia alami. Contohnya akan sangat jelas kalau kita nanti membaca kisah tentang 12 pengintai, saudara. Ya. Nanti kalau saudara baca dalam Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai 33, di sana kita akan dapati kisah waktu Musa mengirim utusan 12 orang pengintai, 1 orang dari tiap suku, kepala-kepala, saudara.
untuk mengintai tanah Kanaan sebelum mereka masuk untuk menduduki menaklukkan tanah Kanaan. Ya. Dan waktu kembali dari pengintaian itu, saudara, 10 orang berkata di antara 12 pengintai ini bahwa memang negeri yang kita masuki itu negeri yang sangat subur, ya, sangat makmur. Tapi mereka berkata bahwa tapi penduduknya adalah seperti raksasa-raksasa. Ya, dikatakan kita seperti belalang di hadapan mereka dan mereka pun memandang kita seperti itu. Ya. Saudara, mungkin penduduk Kanaan, penduduk asli memang benar adalah orang-orang yang besar-besar, orang-orang raksasa, saudara. Tetapi apa yang dikatakan selanjutnya itu adalah bentuk dari orang-orang yang terperdaya, ya, oleh auman-auman si jahat itu, sehingga mereka melebih-lebihkan seakan-akan diri mereka seperti belalang di hadapan para penduduk asli Kanaan tersebut. Mereka lupa bahwa ada Tuhan di dalam diri mereka yang sudah berjanji akan membawa mereka untuk mengalahkan para penduduk asli itu. Ya, sehingga mereka terperdaya dan mereka salah berkata-kata, dan akibatnya apa, saudara? Kalau kita teruskan membaca, saudara, Bilangan 13 ayat mulai ayat 1 ini, saudara, maka nanti akibatnya terjadi, saudara, ya, perpecahan di antara orang Israel. Banyak di antara mereka yang kemudian jadi ketakutan juga karena perkataan dari 10 orang pengintai ini. Meskipun Yosua dan Kaleb, 2 dari 12 pengintai ini, berusaha menenangkan mereka dan mengembalikan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Tapi karena perkataan 10 pengintai ini, saudara, banyak bangsa Israel yang hatinya jadi lemah. Dan karena itu mereka bahkan berencana mau kembali ke Mesir. Ya, saudara, bayangkan, mereka sudah dibawa Tuhan keluar dari Mesir. Sudah 40 tahun berjalan di padang gurun. Dan sekarang tinggal masuk ke tanah Kanaan. Tinggal menggenapi janji yang Tuhan berikan. Tetapi itu bisa hampir-hampir batal. Hampir-hampir enggak terjadi, saudara. Hampir-hampir membuat mereka kembali ke Mesir. Sehingga sia-sialah perjalanan selama 40 tahun ini. Sia-sialah apa yang sudah Tuhan lakukan terhadap mereka selama ini. Kenapa, saudara? Gara-gara membesar-besarkan sesuatu yang mereka lihat, yang belum tentu bahkan tidak seperti itu. Ya, bahkan, saudara, hampir-hampir Yosua dan Kaleb dilempari oleh orang Israel. Tetapi bersyukur tampak kemuliaan Allah, sehingga akhirnya semuanya bersujud, saudara. Tapi karena itu mereka sudah bersalah kepada Tuhan, saudara. Menambah-nambahkan semua kesalahan yang sudah mereka lakukan selama 40 tahun ini. Sehingga akhirnya Tuhan tidak mengizinkan mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Karena itu sekali lagi, saudara, saya mengajak kita mendengar kabar-kabar apapun, saudara, yang kita dengar, kita lihat terjadi di sekitar kita. Jangan, ya, kita dengan mudah mempercayai, meresponi, tapi mari kita pertimbangkan dengan hati yang bijaksana. Amin, saudara. Ya, supaya kita enggak salah respon, sehingga tidak membawa akibat yang buruk dalam kehidupan kita. Ya, memang dalam kehidupan ini banyak hal-hal yang pergumulan yang harus kita hadapi, saudara. Tetapi kita percaya bahwa semuanya itu tidak akan membuat rancangan Tuhan gagal atas kita. Amin. Tidak akan membuat semua berkat yang sudah Tuhan sediakan buat kita itu terhalang, saudara. Ya, karena itu, saudara, bagaimana supaya kita nggak salah respon dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita? Bagaimana supaya kita nggak salah respon untuk menanggapi segala apa yang kita alami, saudara? Kita dengar, kita lihat, ya, kita rasakan. Saya mau mengajak kita untuk membaca ayat 6-nya. Tadi kita sudah baca 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9, dan mari sekarang kita baca 1 Petrus 5 ayat 6. Dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ya, supaya kita tidak terperdaya oleh auman-auman si jahat, supaya kita tidak menjadi membesar-besarkan, melebih-lebihkan apapun yang terjadi, yang kita dengar, kita lihat, kita rasakan di sekitar kita. Maka kita harus
merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Amin. Karena itu ayat 6 tadi berkata, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ya. Nah saudara, bagaimana kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat? Apakah cukup hanya dengan bersujud, saudara? Memang itu salah satu bentuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi ternyata yang dimaksud dengan merendahkan diri di sini bukan hanya sekedar bersujud secara fisik, saudara. Dalam bahasa aslinya, saudara, kata merendahkan diri itu artinya begini, memandang keadaan diri kita dengan sederhana, tidak melebih-lebihkan keadaan diri kita, tidak terlalu percaya diri, tidak terlalu memandang tinggi diri kita, ya, tidak terlalu mementingkan ego kita, harga diri kita dan sebagainya. Itu disebut orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sekali lagi, bagaimana praktek atau realisasi merendahkan diri di hadapan Tuhan adalah dengan cara memandang diri kita, memandang keadaan diri kita dengan sederhana. Tidak melebih-lebihkan keadaan diri kita, tidak membesar-besarkan, kita tidak terlalu percaya diri, kita tidak terlalu melebih-lebihkan ego kita, harga diri kita. Ya, dengan demikian kita sedang merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dan saudara, hal ini akan jelas buat kita bagaimana kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan waktu kita nanti membaca kisah Daud, saudara. Dalam 2 Samuel pasal 16, saudara, dikisahkan pada waktu Absalom sedang berusaha membunuh Daud. Absalom menghasut orang Israel untuk melawan Daud. Ya, Absalom ingin merebut tahta Daud, bahkan ingin membunuh Daud, saudara. Sehingga orang Israel terbelah menjadi dua kubu, sebagian mengikuti Absalom dan sebagian setia kepada Daud. Dan untuk menghindari pertumpahan darah, saudara, maka Daud rela menyerahkan tahtanya kepada Absalom dan dia beserta dengan orang-orang yang setia meninggalkan Yerusalem, saudara. Ya, nah saat Daud keluar dari Yerusalem itulah bersama dengan rombongannya dari seberang, saudara, keluarlah seseorang yang namanya Simei. Dia adalah keturunan Saul, saudara. Mulanya waktu Daud masih jadi raja, dia baik kepada Daud. Tetapi waktu Daud sedang keluar dari Yerusalem dalam keadaan sedang akan dibunuh oleh Absalom, Simei mengata-ngatai Daud, saudara. Ya, mengata-ngatai dengan sangat jahatnya, sehingga sampai-sampai seorang pahlawan Daud yang namanya Abisai nggak tahan mendengar kata-kata Simei. Dan Abisai berkata kepada Daud, izinkan aku menyeberang dan aku akan bunuh Simei. Tapi kalau kita baca, saudara, Daud berkata dengan sangat luar biasa. Tidak usah engkau lakukan, ya, apa urusanmu, hai anak-anak Seruya Abisai, saudara ya. Kalau memang itu kehendak Tuhan, kita nggak bisa menghalangi Simei melakukan itu kepada kita. Kata Daud, saudara. Ya, kalau memang Tuhan menghendaki Simei mengutuki, biarkan saja, nggak usah kita lawan. Ya, bagaimana dengan harga diri Daud? Bagaimana dengan gengsi Daud, ego Daud? Daud juga marah, saudara. Daud pasti saya percaya juga ingin melakukan seperti apa yang Abisai ingin lakukan. Menghentikan kutukan-kutukan, yang makian-makian dari Simei. Tapi karena Daud merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, maka dia memandang dirinya dengan sederhana. Dia tidak mementingkan egonya, dia tidak mementingkan harga dirinya, tapi dia merendahkan diri dan dia membiarkan karena dia tahu bahwa segala sesuatu terjadi seizin Tuhan. Bahkan Daud berkata dengan luar biasa, siapa tahu karena perlakuan Simei kepada Daud, Tuhan berbelas kasihan kepada Daud, sehingga Tuhan melakukan yang baik kepada Daud. Ini sungguh suatu iman yang luar biasa, saudara. Nah, itulah bentuk nyata atau contoh nyata, teladan yang nyata bagaimana kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Rendah diri itu bukan berarti minder, tapi orang yang rendah diri di hadapan Tuhan adalah orang yang memandang dirinya dengan sederhana, tidak melebih-lebihkan. Tidak melebih-lebihkan, mementingkan egonya, harga dirinya, ya, tidak menganggap dirinya tinggi, saudara. Amin. Ya. Karena itu, saudara, supaya kita tidak terperdaya dengan auman-auman si iblis,
maka kita juga harus sederhana dalam memandang diri kita, tidak melebih-lebihkan diri kita. Nah, tetapi saudara, kata rendah diri di situ, merendahkan diri di hadapan Tuhan, arti yang keduanya adalah begini saudara, mengurangi kekejaman kepada orang lain. Ya. Atau kalau kita katakan dalam bahasa yang lebih sederhana, lebih familiar, saudara bisa dimengerti, artinya apa? Tidak berlaku semena-mena terhadap orang lain. Orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan itu, dia akan menjaga perlakuannya kepada orang lain, sehingga dia tidak berlaku semena-mena, apalagi kejam kepada orang lain. Meskipun dia bisa melakukannya, tapi dia tidak mau melakukannya, karena dia sedang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Ya. Dan ini harus kita lakukan, saudara, dalam keluarga kita terutama. Ya. Seringkali banyak sekali kita salah dalam bertindak, berkata-kata justru kepada orang-orang yang dekat kepada kita. Kenapa? Karena kita tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita membesar-besarkan, melebih-lebihkan hal-hal yang kita alami dengan anggota keluarga kita. Sehingga akibatnya apa? Kita salah respon, salah bertindak, salah berkata-kata. Ya. Sehingga rumah tangga, keluarga yang tadinya tenang, yang tadinya damai, tentram, berubah, saudara. Ya, jadi tidak penuh dengan damai sejahtera. Karena itu, saudara, firman Tuhan menasihatkan dalam Kolose 3 ayat 18-19. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, mereka pasti salah satu manifestasinya adalah mereka akan berlaku bijak kepada pasangannya. Banyak orang berusaha berlaku bijak kepada pasangannya tapi gagal, saudara. Kenapa? Karena dasarnya mereka mau melakukannya karena kekuatan mereka. Tetapi orang-orang yang melakukannya karena merendahkan diri di hadapan Tuhan pasti akan beroleh kekuatan sehingga bisa melakukannya. Ya, karena itu saudara, supaya kita tidak terperdaya oleh auman-auman si jahat, mari praktekkan ini, merendahkan diri ya di hadapan Tuhan. Yang pertama seperti Daud tadi, apapun yang kita alami terjadi atas diri kita meskipun gak enak, jangan kita besar-besarkan, jangan kita mengedepankan ego harga diri kita, tapi mari kita biarkan Tuhan yang berperkara atasnya. Ya, bahkan kita berharap lewat yang kita alami, Tuhan melakukan yang baik atas kita. Yang kedua saudara, mari kita tidak berlaku semena-mena terhadap orang lain, terhadap sesama kita terutama yang paling dekat. Supaya kita tidak terperdaya oleh auman si jahat. Ya, istri harus tunduk kepada suaminya meskipun dia punya alasan untuk tidak tunduk. Meskipun dia mampu, bahkan saudara, hidup tanpa suaminya. Tapi karena Tuhan sudah mempersatukan, maka seorang istri yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia pasti mau menundukkan dirinya kepada suaminya. Ya, meskipun dia lebih hebat ya dalam pekerjaan usaha, penghasilannya jauh lebih tinggi misalnya, tapi seorang istri yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia tetap akan tunduk kepada suaminya. Juga suami yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia pasti akan melakukan istrinya dengan baik, enggak berlaku kasar. Ya, meskipun secara fisik, secara otoritas dia bisa melakukannya, tetapi karena dia mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka dia tidak berlaku kasar kepada istrinya, saudara. Amin. Dan saya percaya orang-orang yang seperti ini enggak akan terperdaya oleh auman si jahat. Demikian juga, saudara, firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 1-4 menasihatkan supaya anak-anak mentaati dan menghormati orang tuanya. Ya. Dan orang tua, bapak-bapak, jangan membangkitkan amarah dalam hati anak-anaknya, tetapi mendidik dalam kasih, dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Semuanya menasihatkan kita supaya kita berlaku bijaksana, sehingga kita tidak terperdaya oleh auman si jahat. Ya, demikian juga dikatakan hamba-hamba, taatilah Tuhanmu. Mari kita baca Kolose pasal 22, saudara. Dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal.
Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Ya, saudara, dalam hubungan antara Tuhan dan hamba, juga saudara, kita harus merendahkan diri supaya kita tidak bersalah, supaya kita tidak terperdaya oleh auman-auman si jahat. Banyak orang-orang saudara, yang sebenarnya sudah punya pekerjaan, sudah punya penghasilan yang baik, usaha yang baik, ya, tetapi karena terperdaya, melebih-lebihkan sesuatu, ya, memandang dirinya terlalu tinggi, memandang ego, ya, dan dirinya terlalu tinggi sehingga tidak bisa rendah hati, saudara. Karena mereka nggak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, sehingga mereka nggak berlaku rendah hati, sehingga mereka tersandung, saudara. Ya, apa yang sudah baik, yang sudah Tuhan berikan dalam hidupnya, akhirnya terganggu dan akhirnya banyak mengalami kerugian. Kenapa? Karena tidak mau merendahkan diri. Ya, Kolose 4 ayat 1 juga berkata, hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuan di surga. Ya, tuan-tuan, ya, para majikan meskipun punya kuasa atas hamba-hambanya, tetapi Tuhan menasihatkan berlakulah adil dan jujur. Ya, bagaimana seorang majikan bisa berlaku seperti itu kalau dia tidak melebih-lebihkan dirinya, kalau dia mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Meskipun dia punya otoritas, kekuasaan atas hamba-hambanya, tapi karena dia memilih untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, sehingga dia selalu bijaksana. Ya, dan akhirnya dia tidak mengalami sesuatu hal yang harusnya nggak perlu dia alami. Dia bisa tetap hidup, ya, saudara, dalam damai sejahtera. Tapi para tuan, para majikan yang terlalu melebihkan dirinya, yang nggak rendah diri di hadapan Tuhan, yang tidak rendah hati, memperlakukan orang lain dengan semena-mena, dan sehingga akhirnya mereka kena jebak iblis. Dan akhirnya apa, saudara? Ya, banyak hal, kesusahan yang harusnya nggak perlu terjadi, mereka alami. Amin. Karena itu saudara, sekali lagi, menghadapi apapun yang kita alami, mendengar kabar apapun, ya, kita harus bijaksana menyikapinya. Dengan cara apa? Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan artinya kita memandang diri kita dengan sederhana, ya, dan kita tidak berlaku semena-mena kepada orang lain. Sehingga orang-orang yang hidup dengan cara seperti ini, saya percaya pasti akan terlindung dalam anugerah Tuhan. Yang kedua, yang terakhir saudara, bagaimana supaya kita tidak terperdaya oleh si jahat. Kita tadi sudah baca 1 Petrus 5 ayat 6, ayat 8 dan 9. Sekarang kita baca ayat 7-nya. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ya, saudara, banyak orang yang terperdaya oleh auman-auman si jahat, sehingga mereka akhirnya membesar-besarkan sesuatu yang menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, dan akhirnya mereka salah langkah, saudara. Kenapa? Karena mereka tidak mau menyerahkan kekhawatiran mereka kepada Tuhan. Ya, saya mengajak di tahun 2024 ini, mendengar kabar apapun, mengalami keadaan apapun, saudara. Bahkan keadaan-keadaan yang sangat berat buat kita. Tetap serahkan semuanya kepada Tuhan. Sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang harusnya kita nggak perlu lakukan. Yang justru kalau kita lakukan menyusahkan diri kita sendiri. Saya mau mengingatkan bahwa di minggu pertama bulan Januari ini, ya, saya menyampaikan firman buat kita semua bahwa kita harus ingat bahwa Tuhan kita adalah Allah yang perkasa. Dia yang menciptakan alam semesta ini, saudara. Semua planet bintang yang sangat besar, yang jumlahnya, saudara, triliunan itu, saudara. Semuanya diciptakan oleh Tuhan dan Tuhan yang mengatur setiap pergerakan mereka dengan tertib, saudara. Allah kita adalah Allah yang besar yang mengatasi segala sesuatu.
Tapi Allah kita bukan hanya sanggup mengatasi hal yang besar, tapi Allah kita juga berkata, jumlah rambut di kepala kita pun terhitung. Dan tidak ada sehelai pun yang jatuh tanpa sepengetahuan dan seizin Tuhan. Tuhan bukan hanya sekedar luar biasa dalam hal yang besar, tapi dalam hal yang sangat kecil sekalipun, yang bahkan kita sendiri nggak pedulikan, Tuhan tetap peduli dan Tuhan tetap mengaturnya dengan baik, saudara, untuk kebaikan kita. Karena itu tahun 2024 supaya kita tidak terperdaya oleh auman si jahat. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, jangan takut, jangan khawatir. Kalau kita takut, kita khawatir, 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Sehingga kita tetap berjalan dalam kebenaran, kita tetap hidup dalam tenang, damai sejahtera, dan sentosa dari Tuhan. Dan saya percaya, kita percaya, bersama dengan Tuhan kita akan melewati segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Dan kita melihat kemenangan-kemenangan di dalamnya. Amin. Ya, karena itu saudara, ini pesan buat kita. Ya, menjalani tahun 2024 ini, mari saudara. Ya, kita hidup dengan rendah hati, rendah diri di hadapan Tuhan. Dan kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Maka saya percaya segala sesuatu yang kita lakukan semuanya akan mendatangkan kebaikan semata-mata. Buat diri kita, buat keluarga kita. Sehingga kita bisa hidup menikmati kebaikan kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari naikkan satu pujian sebelum nanti kita bersama-sama akan berdoa. Ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Mari kita satukan dalam doa. Haleluya. Bapa, kami mau bersyukur untuk kekuatan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi ini Tuhan.
yang menguatkan kami Tuhan. Biar hidup kami hidup terus berjalan dengan kekuatan-Mu Tuhan. Hidup dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan Tuhan. Karena kami ada di dalam anugerah-Mu Tuhan. Ada di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Ada dalam kasih-Mu Tuhan. Ada dalam berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Pastor Erik Tuhan. Pakai hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi Tuhan. Kami percaya hikmat kekuatan Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan terus menyertai hamba-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan, kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu menyertai hamba-Mu Tuhan. Anugerah-Mu menyertai hamba-Mu Tuhan. Berkati kesehatan hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami juga berdoa untuk Pastor Desi juga Tuhan. Kekuatan-Mu juga menyertai hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga bawa Tuhan seluruh Tuhan pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Bahkan gembala 7 cabang wakilnya Tuhan. Bahkan staf pengembalaan kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Kami minta anugerah-Mu Tuhan terus untuk mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kekuatan-Mu Tuhan terus menyertai mereka Tuhan. Kasih-Mu menyertai mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga mau bawa Tuhan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Terutama kami bawa jemaat PPL Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat PPL Majesty Tuhan. Biar hidup jemaat-Mu Tuhan. Hidup ada di dalam anugerah-Mu Tuhan. Hidup ada di dalam tuntunan-Mu Tuhan. Hidup dalam pimpinan-Mu Tuhan. Hidup dalam kasih setia-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap pintu-pintu itu terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Pintu anugerah-Mu Tuhan. Pintu kemurahan-Mu Tuhan. Pintu berkat-berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus tercurah atas seluruh jemaat-Mu Tuhan. Terutama jemaat PPL Majesty Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. 2024 ini Tuhan. Mereka hidup di dalam kasih-Mu Tuhan. Hidup dalam anugerah-Mu Tuhan. Hidup dalam berkat-berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuntunan-Mu, pimpinan-Mu Tuhan. Jemaat PPL Majesty, jemaat yang hidup di dalam kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Hidup menghidupi firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bawa seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau hari-hari ini jemaat-Mu bergumul Tuhan dalam pekerjaan ekonomi keuangan, kami percaya Tuhan mereka hidup di dalam anugerah-Mu Tuhan. Setiap pintu-pintu itu terbuka di dalam nama Tuhan. Pintu berkat itu terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Pintu kekuatan, pintu anugerah-Mu Tuhan tercurah dalam hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan. Kalau hari-hari ini Tuhan mereka mengalami pergumulan Tuhan sakit penyakit, kami mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus, mereka sudah menerima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka sudah menerima mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan anugerah-Mu terus menyertai mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga bawa bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan atas bangsa negara kami. Kami bawa pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Biar mereka hidup dalam kasih-Mu, hidup dalam anugerah-Mu, hidup dalam pimpinan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih biar kekuatan-Mu menyertai mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan 2024 ini Tuhan Indonesia dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ekonomi Indonesia pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih karunia-Mu terus menyertai Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami melepaskan damai sejahtera Tuhan atas Indonesia. Kami melepaskan kekuatan Tuhan turun atas Indonesia. Kami melepaskan kasih Tuhan turun atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Terang Tuhan ada pada Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami bawa Tuhan pemilu 2024 ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan anugerah-Mu menyertai 2024 Tuhan. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang-orang yang berpengertian. Kami percaya Tuhan, Tuhan sudah menetapkan, Tuhan sudah memilih pemimpin 2024 Tuhan. Orang yang berhikmat, orang yang berpengetahuan, orang yang bijaksana, orang yang berpengertian untuk memimpin bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami mau patahkan Tuhan setiap nubuatan palsu atas bangsa kami, penglihatan palsu atas bangsa kami. Kami mau patahkan, kami mau gagalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar rancangan Tuhan saja yang terjadi atas bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada dalam tangan Tuhan, Indonesia ada dalam kendali Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami melepaskan berkat Tuhan dalam nama Tuhan atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan menyertai Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Pemimpin yang 2024 nanti Tuhan kami percaya, pemimpin yang sudah ditetapkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap panah-panah dari kuasa kegelapan, setiap roh pemberontakan, setiap panah-panah kuasa-kuasa kegelapan, roh perdukunan, santet, mantra-mantra, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar damai sejahtera Tuhan ada pada bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk kota Bandung, Jawa Barat, dalam nama Tuhan sekitarnya Tuhan. Kami percaya Tuhan anugerah-Mu Tuhan ada pada Jawa Barat di dalam nama Tuhan Yesus. Pemimpin Jawa Barat dipenuhi dengan anugerah Tuhan, dipenuhi dengan kemurahan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk keamanan Jawa Barat. Kami percaya Jawa Barat aman di dalam kendali-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Jawa Barat bahkan Indonesia. Kami percaya Tuhan gereja-gereja Tuhan menjadi terang dan garam bagi bangsa dan negara kami, menjadi solusi bagi kota, bagi bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah Tuhan setiap gereja-gereja Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Gereja-gereja Tuhan menjadi terang dan garam bagi bangsa dan kota kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu Tuhan atas kota, atas bangsa kami, atas gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, kami selesai berdoa. Kami percaya Tuhan, doa-doa kami sudah Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus, Bapak Ibu Saudara, mari angkat kedua tangan kita. Arahkan wajah kita kepada Bapa di surga untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau di segenap jalanmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera bahkan sukacita yang berlimpah-limpah. Dan terimalah juga berkat jasmani dan rohani yang terbaik dari Tuhan yang datang dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita senantiasa, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya menerima berkat ini, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Sampai berjumpa lagi dalam doa pagi hari Sabtu yang akan datang. Tuhan memberkati dan shalom. Shalom.